Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Kalau Gracia Pelo mah jauh lah, masih kelasnya sama Paul. Tapi boleh tuh sama MYM kalau dia mau 2-3 kali lagi kita dengerin. Benar juga ya, Bagus saya juga. dulu udah pernah janjian sih sama MYM, tapi kita kemarin kena sibuk sekali ya. Iya, nanti aja kalau ada nyantai-nyantai aja, bilangin kalau dia nyantai, kita nyantai, biar enak, disusun formatnya. Ya biar semakin cerdas juga, memperkaya ya kan. Jadi biar melihat begitu ya, kapasitas teologi Pak Paul dengan kapasitas teologi MEM dan teman-temannya begitu. Juga dengan Sofiatul, Mikana, saya dengerin mereka berbobot itu, Pak. Kalau bicara apologet ya, memang mereka berbobot. Kalau dunia ya Christian Prince lah. Nah kalau kita di sini mau buka channel terus mau mengaku diri sebagai apologet tapi melihat hukum di Indonesia, hati-hati. Salah ngomong bisa ditindak. Ya pokoknya jangan membahas kitab suci agama orang lain. Kita menjawab ini saja, Alkitab kita sendiri saja, fokus di sana. Kalau kita fokus, nggak akan kena masalah kok. Kita fokus. Selama di Indonesia, saya fokus ya. Saya nggak urusan dengan Al-Quran. Ya, makanya susah. Polisi mau tangkap saya dikasih tahu ya kan, teman-teman saya kan polisi banyak. Ini ada laporan Pak Paul. Ya, tak tunjukkan semua nih ya. Oh, nggak ada masalah, udahlah. Nggak ada masalah, Pak Paul, udah beres. Nggak bisa, ya. Karena saya tidak pernah ngurusin orang lain. Saya ngurusin orang, saya menjawab iman saya sendiri. Walaupun saya menyinggung tentang Muhammad karena ada pertanyaan, makanya saya selalu sertakan dulu ya. Di awal-awal itu videonya Irena Handono dulu. Ya, saya menjawab dia, gitu loh. Selama di Indonesia, karena kita menjawab serangan itu, tapi kita nggak usah cawe-cawe ke sana. Dari dulu saya nggak tertarik ya. Walaupun saya ngajar Islamologi juga di sebuah kampus ya, di sebuah STT, saya ngajar Islamologi, tapi saya nggak tertarik untuk menyerang ke sana. Dan saya selalu ajari mereka, selalu mahasiswa saya, jangan menyerang Islam. Kamu di Indonesia itu penistaan agama. Karena saya sudah tahu pasal penistaan agama, menafsirkan kitab suci yang bukan punya agama dia. Itu penistaan agama. Jadi jangan. JBZ, hina Islam, lari ke Eropa. Oh salah Anda ya. Saya sudah di Eropa, dan saya sudah mengaku saya Nabi ke-26 sejak tahun 2017. Dan saya tidak pernah menghina Islam, saudara ya. Saya mengatakan dengan jujur, bukan menghina. Ya, sama seperti Muhammad ngomong kalau Yesus itu tidak disalib. Bedanya apa? Sama kan? Begitu ya. Dapat makan tai. Oten hina Islam dapat makan tai. Itu kan karena bodoh. Kalau saya nggak bisa. Kamu bisa nggak? Nggak ada orang Islam bisa ngapa-ngapain saya. Sulit. Ya, sulit. Tapi Pak Paul, boleh nih sekali-sekali diulang lagi tuh debat sama si MYM. Jadi biar semakin umat tuh semakin tahu juga orang-orang Kristen. Betul juga ya. Iya, MYM ngajak kemarin, Muri Wali ngajak, cuman masalahnya kalau debat pertama Pak Paul, saya lihat sih MYM ya levelnya di S2, Pak Paul udah S3 begitu. Artinya dia masih pakai apa ya? Teori. Ya selain teori, jadi kalau kayak di Trinitas itu kan ada Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Dia masih kurang level Roh Kudusnya. Jadi Bapa dan Anaknya begitu. Pak Paul udah ada ditambah Roh Kudusnya, jadi nggak terbatas dengan dimensi itu aja, tapi ada rohnya. Makanya saya lihat orang yang udah masuk ke level yang di rohnya lagi, itu pelayanannya jauh lebih berkembang dibanding yang dimensi rohnya yang masih kurang dieksplor begitu. Nah, kurang dieksplor. Orang-orang yang masuk juga bukan hanya pelayanan yang teoritis saja, tapi juga ada
rohnya itu yang hidup juga, saya lihat itu rohnya itu yang lebih yang hidup, yang membedakan begitu ya. Cuman bahasa teologianya mungkin Pak Paul yang dia lebih pinter lah begitu ya. Nah, jadi saya lihat orang-orang yang sederhana sekalipun seperti Petrus ya, seperti Yohanes yang bukan ahli teologi tetapi banyak membawa jiwa jauh lebih berguna buat Kristus begitu ya. Ya syukur-syukur bisa seperti Paulus, teologianya bagus, ininya, tapi kelas seperti Petrus pun begitu dia ini luar biasa begitu ya, banyak jiwa juga yang bisa dimenangkan begitu, pelayanannya luar biasa. Itu justru menurut saya yang jauh lebih baik begitu. Nah, tapi boleh biar semakin kaya lah begitu ya. Jadi jangan anti debat kita ya, walaupun debat kan kita nggak sampai bunuh-bunuhan, nggak sampai mengkafir-kafirkan begitu ya. Kalau cuma dibilang sesat aja sih ya biasalah mulutnya MYM sama grup-grupnya. Iya. Apalagi kalau model-modelnya grup Gracia Pelo ini kan kayak kelasnya di bawah MYM lah ya, yang mungkin sealiran lah sama dia begitu. Ya, saya nggak heran lah begitu. Kalau Gracia Pelo mah jauh lah, masih kelasnya sama Paul. Tapi boleh tuh sama MYM kalau dia mau 2-3 kali lagi kita dengerin. Juga ya, saya dulu udah pernah janjian sih sama MYM, tapi kita kemarin karena sibuk sekali ya. Iya, nanti aja kalau ada nyantai-nyantai aja, bilangin kalau dia nyantai, kita nyantai, biar enak, disusun formatnya, ya biar semakin cerdas juga memperkaya ya kan. Jadi biar melihat begitu ya, kapasitas teologi Pak Paul dengan kapasitas teologi MEM dan teman-temannya begitu. Jadi menarik begitu. Nah, kalau yang tadi tuh yang SOP Pak, boleh tuh nanti Pak Santiamer minta bantu untuk susunin buat apologet yang meminta dibantu, nanti kita tampilkan Pak. Ya. Di ininya websitenya Galarua maupun dari kemarin itu saya lupa terus itu. Iya, jadi harusnya di website ditulisin prosedur permohonan bantuan kepada Galarua, diumumkan juga di website harusnya itu. Ya, jadi orang-orang sudah ngerti, udah siap. Ini ya Pak, udah TikTok masuk juga, udah YouTube-nya juga udah ada. Ya, saya lihat itu ya di grupnya IT Galarua tuh udah ini ya. Ya, udah mulai udah mulai update lah ya. Sudah mulai ya, mudah-mudahan Damarkasi dan Damaris juga semakin ini. Jadi dari situ kan pendanaan juga bisa Pak, nanti dengan medsosnya itu, jadi makin dikenal. Ya nanti diatur lah Pak. Kita atur lagi biar semuanya bersinergi dengan baik begitu. Termasuk nanti yang itu juga pagi itu apa? Embun pagi. Embun pagi maupun yang hari Minggu nanti kita lagi kumpulin ini. Embun pagi kita lagi kumpulin buat bingkisan komunitas kita Koinonia sama Embun pagi. Buat kasih bingkisan sepatu ya sama misalnya beli rice cooker kan ada yang benar-benar di bawah garis kemiskinan itu ya. Begitu kan bisa di shot video, bisa dipotong-potong juga sosial media untuk ininya kita bagus, untuk promosinya kita juga begitu. Betul. Yang lain-lain juga boleh tuh di subscribe, di like, itu share juga tuh TikToknya dan ininya Galarua. Nanti kalau bisa Damaris dan Damarkasi semua juga Embun pagi mulai juga masuk ke medsos biar semakin dikenal lah. Seperti itu. Oke, ini Bung Beta nih, Bung Beta. Waduh, Bung Beta nih, Beta Maluku. Shalom Pak Paul. Shalom Bung Beta. Saya dengerin aja. Baik Bung Paul. Kita lagi ngobrol-ngobrol aja. Ini seperti kaleidoskop. Ya, kita review 2022 ya. Masa penyaringan apologet dan YouTubers Kristen ya. Iya. Ya, siapa yang mengaku apologet ya bagi saya sih sah-sah saja ya. Yang penting bobot pengetahuannya ada nggak? Ya kan, kebebasan. Dan jangan disertai dengan kebencian, Bung Beta. Masalahnya terus ada kebencian begitu loh di dalamnya. Iya. Kalau mau bicara untuk penginjilan ya sebaiknya jangan bicara Bible aja. Tapi kalau udah untuk argumen, ya harus siap juga pengetahuan dari
keyakinan lawan. Ya kan? Tapi kalau untuk kembali ke Bible, Pak, Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengabarkan Injil, Pak, bukan untuk menyerang keyakinan orang Yahudi waktu itu ibaratnya kan, atau Romawi. Kabarkan Injil aja ke seluruh bumi, ke ujung bumi. Mungkin itu, tapi saya salut juga dengan Sofiatul, Mikana, saya dengerin mereka berbobot itu, Pak. Kalau bicara apologet ya, memang mereka berbobot. Kalau dunia ya Christian Prince lah. Nah kalau kita di sini mau buka channel terus mau mengaku diri sebagai apologet tapi melihat hukum di Indonesia, hati-hati. Salah ngomong bisa ditindak. Ya pokoknya jangan membahas kitab suci agama orang lain. Kita menjawab ini saja, Alkitab kita sendiri saja, fokus di sana. Kalau kita fokus, nggak akan kena masalah kok. Kita fokus. Selama di Indonesia, saya fokus ya. Saya nggak urusan dengan Al-Quran. Ya, makanya susah. Polisi mau tangkap saya dikasih tahu ya kan. Teman-teman saya kan polisi banyak. Ini ada laporan Pak Paul. Ya, tak tunjukkan semua nih ya. Oh, udah ada masalah. Udahlah. Udah ada masalah Pak Paul, udah beres. Nggak bisa. Ya. Karena saya tidak pernah ngurusin orang lain. Saya ngurusin orang, saya menjawab iman saya sendiri. Walaupun saya menyinggung tentang Muhammad karena ada pertanyaan, makanya saya selalu sertakan dulu ya, di awal-awal itu videonya Irena Handono dulu. Ya saya menjawab dia, gitu loh. Selama di Indonesia, karena kita menjawab serangan itu, tapi kita nggak usah cawe-cawe ke sana. Dari dulu saya nggak tertarik ya. Walaupun saya ngajar Islamologi juga di sebuah kampus ya, di sebuah STT, saya ngajar Islamologi, tapi saya nggak tertarik untuk menyerang ke sana. Dan saya selalu ajari mereka, selalu mahasiswa saya, jangan menyerang Islam. Kamu di Indonesia itu penistaan agama. Karena saya udah tahu pasal penistaan agama, menafsirkan kitab suci yang bukan punya agama dia, itu penistaan agama. Jadi jangan. Jadi kalau Anda ingin berapologet, ya bahaslah kitab suci kita sendiri. Gitu ya. Banyak kok. Kita bahas semua pertanyaan-pertanyaan mau Ginta ya. Dulu udah saya bikin bukunya ya, menggugat Alkitab bagian pertama. Ya nanti kita ada apologet 2 ya. Apologet 2 menjawab Islam. Nanti saya bahas lagi buku-buku saya, nanti saya rapikan biar dicetak. Nanti biar Owen Fang yang bantu distribusi. Semua itu menjawab pertanyaan-pertanyaannya mau Ginta. Dulu saya nulis buku awalnya itu makalah saya menjawab semua pertanyaannya Moko Binta. Ada berapa pertanyaan itu ya, saya jawab semua itu di dalam buku Menggugat Alkitab itu. Melihat gitu. Mobil cinta kematiannya juga kan miris kan? Apa yang dia dapat? Miris. Iya. Apa yang dia dapat? Hilang keselamatannya kan? Kasihan. Tapi saya nggak ngikutin Pak Paul sebelum-sebelumnya, kan kita baru bergabung ini 2021 ya, pandemi itu ya. Iya. Tapi kalau lihat dari apologet, saya cukup bangga adanya Mikana itu, Pak. Dia memang seperti yang Pak Paul katakan Pak Paul dulu, hanya menjawab. Jangan kepancing ya, jangan kepancing untuk nyerang orang lain. Ya itu tips dari saya. Ikutin dia tidak terpancing Pak, tapi dia fokus dengan jawaban pertanyaan dari pihak Muslim ya. Itu yang penting. Tapi Pak Beta, sekali-sekali sih ini kayaknya Pak Paul boleh juga nih di TikTok Pak, dibuka jadi di YouTube dan masuk, TikTok. Saya udah mulai masuk, tapi kemarin terus berhenti Pak. Udah bikin baru 3 video. Waduh, udah nggak ini lagi pontal-pontal. Bukan Pak, maksudnya lagi bikin live di TikTok. Live di TikTok, di-sharein juga di YouTube seperti ini. Jadi buat Muslim bertanya tentang iman Kristen atau siapapun yang mau tanya tentang iman Kristen, Pak. Tapi lebih diutamakan orang Islamnya pada nggak masuk, Pak. Nggak apa-apa, sekali-sekali boleh juga. Nanti kalau mereka nggak masuk, kita yang Kristen lah tanya tentang iman Kristen, Pak. Begitu. Mungkin Pak Paul bisa bikin kayak semacam Mikana, Pak. Semacam kayak Mikana atau si Jeki bikin kayak tantangan pertanyaan. Saya sudah kasih 10 pertanyaan berhadiah 1 miliar atau 1 mobil BMW loh Pak. Nah kalau Pak Paul kan teologianya lebih dalam dibanding. Iya, saya sudah bikin sayembara. Ya pertanyaan siapa yang bisa jawab saya kasih mobil BMW
Satu. Jadi bisa Atau jawab, Pak. Bisa seperti Christian Prince lebih provokatif. Oh boleh gini Pak, bikin sayembara Pak. Jadi gini, nanti dikasihlah. Kalau saya sampai nggak bisa menjawab pertanyaan Anda, dikasih katakan 5 juta buat muslim-muslim. Tanya sudah tentang, juga, Pak. Di TikTok, Pak. Siapa yang, di TikTok belum. Kalau di YouTube saya kan udah bilang, siapa yang menang debat lawan saya, entah Kristen, entah Islam, saya kasih 10 juta rupiah. Ya, jangan Kristen, Pak. Sasarannya loh ini dua-duanya loh, Kristen sama Islam lah. Ya, jangan nanti jadi rancu dan bingung. Lebih bagus Pak Paul karena Pak Paul itu kan keberadaan jauh Pak Paul lebih kan di luar dalam. negeri. Teologinya Keberadaan Pak bagus. Paul di luar negeri tidak bisa terkena hukuman Indonesia. Provokatif artinya bukan menghina, tapi menyatakan apa isi Quran yang sebenarnya. Memprovokatif orang Islam untuk bertanya. Kemudian mereka akan menyerang kekristenan. Pak Paul baru menyampaikan Injil. Tapi dengan provokatifnya bukan negatif maksudnya menghina. Tahu, maksudnya bukan untuk membakar. Iya, menyatakan sebenarnya Quran yang Pak Paul tahu. Yang selama ini juga begitu, tapi nggak ada yang masuk orang Islamnya, ketakutan udah begitu masuk di sini, begitu muter-muter kita hardik. Kemarin Ibu Sumanggut masuk itu, si Ibu Sumanggut yang dasinya miring itu loh, yang dasinya miring itu. Iya, yang di Washington itu. Tapi atau gini juga Pak Paul, menyatakan pengetahuan Quran yang Pak Paul tahu, ya kan, dan mereka tersinggung, nah itu baru enak debatnya. Enak. Karena Pak Paul punya kemampuan. Dan kalau mereka menyalahkan Kristen, nyatakan kebenaran. Enggak gini Pak Paul, mungkin jangan terlalu ekstrim dulu sama mereka. Nah, di saat mengolok model kayak Mikana sama si itu sih bagus tuh, kalau saya pikir tinggal dibalikin aja. Aku ada hadismu seperti ini menyatakannya. Nah, mereka akhirnya mikir sendiri, dan saya lihat banyak muslim-muslim akhirnya yang terutama milenial ya, yang benar-benar mau cari kebenaran, banyak juga tuh yang udah dibaptis juga tuh. Sering-sering dengar itu. Nah, bagus juga, boleh, tapi jangan terlalu ekstrim dulu Pak, biarin. Nah, kalau yang benar-benar mengolok-olok ini ya kasih sedikit lah. Kalau di TikTok kan mungkin pasarnya itu lebih milenial. Jadi dia maunya yang lebih sedikit halus lah. Ya nggak apa-apa, model-model Mikana sama ini bagus juga. Tinggal diarahin ke ininya apa. Akhirnya kalau yang tujuannya mengolok-olok ya dikembalikan begitu. Tapi kalau dia nanya benar-benar tentang iman kekristenan atau Alkitab, ya kita jawab. Jadi dengan halus. Bahasanya beda Pak dengan yang kita sekarang, yang di sini kan gubrak-gubrak. Nah kalau yang di sana mungkin lebih milenial. Jadi pasarnya memang beda. Dan saya lihat lumayan banyak juga yang ngantrinya tiap hari itu bisa 50 sampai 100 orang kali mungkin yang ngantri itu Pak, pada mau nanya. 2020 kita sudah lakukan itu Pak, 2020 sudah ya. Kita udah bikin semua ngantri panjang-panjang, dari yang halus, dari yang geblek semua. Terakhir begitu 2021 saya viral itu, ya kan, orang-orang itu kan melihat ternyata masuk ke channelnya Pak Paul, mereka semua dibabat habis-habisan kan. Termasuk ada tiga santri itu ya, kita juga baik-baik. Kalau dia datangnya baik-baik, kita jawab baik-baik Pak. Kayak 3 santri itu ingat nggak? 3 santri yang saya suruh iya itu rebutan kebenaran Aisyah itu kan. Ya kita juga jawab baik-baik. Mungkin sekali-sekali waktu lagi hari Minggu Pak, kalau Bapak lagi bawa apa tuh tadi itu, bawa apa sih? Koinonia. Jadi sekalian di TikToknya dikasih tuh kayak semacam sayembara kalau ya, live TikTok juga ya. Iya, live-in juga di TikTok. Ya. Progres apa Paul? Progres. Bikin ya, bikin lagi. Saya TikTok belum pernah live di TikTok. Saya nyoba deh nanti. Minggu ini kita live di TikTok ya, minggu ini ya. Kita live kan juga di TikTok ya. Dibikinin pengumumannya. TikToknya judulnya Nabi ke-26 ya. TikToknya saya itu Nabi ke-26. Iya. Nih